Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini kita dapat kembali berkumpul di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu, di mana di sore hari ini kita akan melaksanakan wisuda dari dua program Namal Institute. Yang pertama adalah Arabic Intensive Class batch ketiga, dan yang kedua adalah Basic Hadis Class batch pertama, yang dimana seperti biasa ya rekan-rekan semua, wisuda dari program Namal dibuka untuk umum webinarnya, dan kemudian banyak dari peserta umum bisa turut menyimak faedah-faedah yang nantinya disampaikan oleh Ustadz yang akan mengisi materi di hari ini. Untuk memulai wisuda di hari ini, mari kita mulai dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian untuk menginformasikan, wisuda di hari ini akan dihadiri oleh para peserta, tentunya para peserta dari Arabic Intensive Class batch ketiga dan Basic Hadis Class batch yang pertama. Dan kemudian pemateri pada sore hari ini adalah Ustadz Fatan Inamullah yang merupakan advisor dari Namal Institute, sekarang berada di semester 8 dari Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Dan kalau nggak salah sekarang masih di Jordan ya, Ustadz? Di Jordan. Betul, benar, betul. Masih di Betul, Jordan. masih di Jordan nih, masih nyangkut. Masih di Jordan ya. Kapan Ustadz ke Saudi? Rencana? Rencananya tanggal 22 insya Allah. Oh, tanggal 22. Udah lolos ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, doain aja semoga lancar sampai Madinah. Amin. Semoga urusan Ustadz dilancarkan dan berkah ilmu bisa sampai ke Indonesia ya. Amin, amin. Dan tanpa berpanjang waktu, kita mulai agenda ini dengan materi dari Ustadz Fatan bertajuk Belajar dari Generasi Terbaik. Bagi Ustadz Fatan, saya persilahkan. Nah, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala khairi khalqillahi ajmain nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rezeki-rezekinya, nikmat-nikmatnya, berupa nikmat keimanan, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang meskipun sederhana ini, namun semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga salawat tersebut juga tersampaikan kepada keluarganya dan juga para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan seluruh sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti syariatnya hingga akhir zaman. Marhaban bi tullabil ilm. Selamat datang teman-teman semua di acara hari ini, yaitu wisuda ya, dua program dari Namal Institute ini. Yang program yang pertama adalah Arabic Intensive Class batch ketiga, dan juga yang kedua adalah Basic Hadith Class batch yang pertama. Dan pada hari ini materi yang insya Allah akan saya sampaikan adalah belajar dari generasi terbaik. Dan ini sesuai dengan tagline dari Namal Institute ya, bring the best knowledge from the best generation. Ya, membawa ilmu terbaik dari generasi yang terbaik. Ya, ini merupakan judul yang sangat bagus sekali. Ya, karena sebagai sebuah generasi, ya, memang kita harus mempelajari atau belajar ya dari generasi yang terbaik yang pernah ada. Ya, karena kalau kita lihat generasi kita, ya ini merupakan sebuah realita yang pahit, ya bahwa generasi kita memiliki banyak sekali kekurangan, ya terutama di bidang ilmu, ya banyak sekali ilmu agama gitu ya yang
terbengkalai ya oleh generasi kita. Maka kita harus kembali kepada generasi terbaik umat Islam. Ya, siapa mereka? Mereka adalah para sahabat. Ya. Who is the best generation? Siapa sih sebenarnya generasi terbaik ini? Ya, maka kita harus tanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Siapa sih sebenarnya generasi terbaik ini? Dan Nabi SAW ternyata telah menjelaskan kepada kita siapa generasi terbaik itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, ya Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Itu siapa? Para sahabat. Ya, para sahabat Nabi SAW, mereka lah generasi terbaik umat Islam. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, yaitu murid-muridnya para sahabat, para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelahnya lagi, yaitu atba'ut tabi'in. Ya, murid-muridnya para tabi'in. Itulah 3 generasi terbaik yang disebutkan dalam hadis ini, yang sering disebut dengan kata-kata salafus saleh. Ya, mereka adalah para salafus saleh kita, para pendahulu Islam. Ya, mereka lah 3 generasi terbaik yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, 3 generasi terbaik yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mereka lah adalah para sahabat Nabi SAW, generasi terbaik. Manusia pilihan Allah yang menemani Nabi pilihan Allah, itu Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memilih Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, sebagai pembawa risalahnya, namun Allah juga memilih orang-orang yang berada di sekitar Nabi SAW. Memilih orang-orang yang akan menolong Rasulullah SAW. Itu siapa? Para sahabat. Ya, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Innallaha nadzara fi qulubil ibad, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad, fastafahu wa ba'athahu bi risalati." Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati para hambanya. Maka Allah mendapati bahwa hatinya Nabi Muhammad SAW adalah hati terbaik dari hati-hati manusia. Maka Allah memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi dan pembawa risalah. Kemudian, tidak berhenti sampai di sana. Kemudian Allah melihat kepada hati-hati yang lain selain hati Nabi SAW. Fawajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Maka Allah mendapati bahwa hati-hati para sahabatlah hati-hati yang terbaik. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan semua sahabat yang lainnya. Mereka lah yang memiliki hati paling baik. Maka faja'alahum wuzara'a nabihi yuqatiluna andin. Maka Allah menjadikan mereka, Allah memilih mereka sebagai penolong para nabi, sebagai penolong Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerangi ya musuh-musuh Islam dan menolong agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lah para sahabat. Dan sebenarnya pujian terhadap para sahabat sangat banyak sekali, dan pujian ini bukan hanya datang dari muka bumi, bukan hanya dari lisan para manusia, namun sejatinya pujian ini datang dari langit yang ketujuh, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memuji para sahabatnya, bukan kita. Bahkan Nabi SAW ya di atasnya lagi itu Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung memuji para sahabat. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansar, yaitu para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha atas mereka dan mereka ridha atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah telah ridha pada mereka dan mereka pun ridha pada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Dan Allah telah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka kekal selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang agung. Lihat bagaimana Allah telah ridho kepada para sahabat. Dan mereka pun telah ridho kepada Allah. Maka apalagi yang dibutuhkan oleh para sahabat selain keridhaan dari Allah. Manusia itu hanya butuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah udah ridho sama hamba, maka semua urusannya akan baik. Baik di dunia maupun akhirat. Dan di sini disebutkan bahwa yang mendapatkan kemuliaan tersebut adalah para sahabat, ya, dari kaum muhajirin dan ansar. Dan satu-satunya cara kita untuk mendapatkan keutamaan yang sama adalah walladzina taba'uhum bi ihsan, dengan cara mengikuti mereka, mengikuti cara beragama mereka, mengikuti jalan hidup mereka dengan ihsan. Itulah satu-satunya cara kita untuk mendapatkan keutamaan itu.
Dan juga ada pujian lain dari Allah Subhanahu wa taala di surat yang lain, yaitu dalam surat Al-Fatih ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat, ya, orang-orang yang bersama Muhammad, yaitu bersama Nabi SAW, yaitu para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar. Di antara karakter mereka, mereka tuh keras terhadap orang-orang kufur, orang-orang kafir. Ya, mereka keras. Tapi ruhama'u bainahum. Namun mereka, di antara kaum muslimin, mereka ruhama. Mereka saling menyayangi. Ya, saling mengasihi, saling menyayangi. Tarahum rukka'a sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka senantiasa ruku dan sujud, dan mereka mencari keutamaan dan karunia dari Allah serta keridhaan dari Allah. Ya, bagi para sahabat di antara karakternya lagi adalah mereka sering beribadah, sering ruku dan sujud, salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mencari karunia serta keridhaan dari Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka, ya, karakter mereka itu terlihat dalam wajah mereka karena bekas-bekas sujud. Ya, jadi orang yang sering sholat, maka itu wajahnya akan terlihat berseri-seri. Ya, maka para sahabat adalah orang yang senantiasa sholat, ya, sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu terlihat di wajah-wajah mereka yang berseri dan bercahaya. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Itu adalah perumpamaan mereka para sahabat di Taurat, di kitab Taurat. Jadi ini menunjukkan bahwa para sahabat itu sudah disebutkan keutamaannya di kitab-kitab terdahulu, bahkan di kitab Taurat dan nanti juga di kitab Injil. Ya, karena mereka lah generasi terbaik, bahkan mereka lah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Ya, setelah para nabi dan rasul, kemudian yang paling baik adalah Abu Bakar. Ya, dan para sahabat merupakan generasi terbaik setelah para nabi dan rasul. Ya, mengalahkan ya sahabat-sahabatnya Nabi Musa misalnya, sahabat-sahabatnya Nabi Isa, tidak. Ya, yang paling mulia adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu perumpamaan mereka dalam Taurat. Wa masaluhum fil Injil, dan perumpamaan mereka dalam Injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Perumpamaan mereka dalam Injil adalah seperti sebuah tanaman yang mengeluarkan tunas. Kemudian tunas ini menguatkan tanaman tersebut sehingga tanaman tersebut menjadi kokoh dan berkembang, dan tanaman tersebut memberikan kenikmatan dipandang oleh para petani-petani tanaman tersebut agar membuat iri dan dengki orang-orang kufar. Jadi ini perumpamannya adalah Nabi SAW seperti tanaman. Kemudian tanaman tersebut mengeluarkan tunas, yang mana tunas-tunas itu adalah para sahabat Nabi SAW yang menguatkan Nabi SAW, menolong Nabi SAW dengan jiwa dan harta mereka. Mereka menolong Nabi SAW sehingga Nabi SAW dan agama yang dibawanya menjadi kokoh dan kuat, dan itu membuat dengki hati orang-orang kafir. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh untuk mendapatkan ampunan serta pahala yang sangat agung. Lihat bagaimana indahnya pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat Nabi SAW. Maka mereka lah generasi terbaik umat Islam. Bahkan generasi terbaik seluruh manusia setelah Nabi dan Rasul. Kemudian, Anda mau menyampaikan sebuah analogi. Ya, analogi ini disebut dengan analogi mata air. Ya. Analoginya berbunyi seperti ini. Semakin dekat aliran air dari sumbernya, maka akan semakin jernih airnya. Ya, misalnya kita ada sebuah mata air gitu ya. Ada mata air, kemudian dia mengalirkan air ke berbagai cabang. Nah, kalau kita perhatikan, semakin dekat aliran air tersebut kepada sumbernya, kepada mata airnya, maka airnya pun akan semakin jernih. Ya, sebaliknya, semakin jauh aliran tersebut dari sumbernya, dari mata airnya, maka akan semakin keruh. Ya, karena dia akan melewati debu, tanah, kotoran, dan lain sebagainya, maka akan semakin keruh. Ya. Nah, begitulah para sahabat Nabi. Generasi sahabat Nabi, mereka lah aliran air yang murni, yang dekat dengan sumber ilmu Nabi Muhammad SAW. Mereka lah yang melihat wajah Nabi Muhammad SAW dengan mata mereka sendiri, yang bersalaman dengan Nabi SAW, yang bertemu langsung dengan Nabi SAW dan belajar langsung dari sumber mata air kenabian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka
ambillah kita nih sebagai generasi, jangan kita ambil ilmu dari ujung-ujungnya. Ya, dari ujung-ujung dari sumber-sumber yang jauh dari para sahabat. Namun kita ambil air yang jernih dari para sahabat, ilmu dari para sahabat. Ya, jangan sampai kita minum air yang keruh dari aliran yang jauh dari sumber mata air kenabian. Sebagaimana itu pun telah disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi SAW, dengan cara beribadahku, dengan cara beragamaku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga cara beragamanya, sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, semuanya. Kita ikuti cara beragama mereka. Tamassaku biha, pegang teguh tuh sunnahnya. Wa addu 'alaihi bin nawajid, gigit dengan gigi gerahammu. Artinya pegang teguh dengan kokoh ya cara beragama Nabi SAW dan juga para sahabat. Nah, kita masuk kepada pembahasan apa saja sih ya yang kita bisa pelajari dari potret kehidupan para sahabat ya. Karena mereka sebagai generasi terbaik, kita harus contoh cara hidup dan cara beragama mereka. Ya, apa saja ya yang menjadi karakter dari para sahabat yang bisa kita contoh dan kita pelajari. Yang pertama diantaranya adalah kecintaan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja ini adalah yang paling besar ya. Dan para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, secara hakiki, kalau kita ada yang ngaku-ngaku aja cinta Rasulullah, tapi para sahabat lah yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW dengan hakiki. Maka kita contoh bagaimana cara mereka mencintai Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana Urwah bercerita, ya, radhiyallahu anhu bercerita. Dia mengatakan, ayat qaum, wallahi laqad wafattu 'alal muluk, wa wafattu 'ala Qaisar wa Kisra wan Najashi. Wahai kaum, wahai manusia, demi Allah, aku telah diutus kepada raja-raja. Ya, aku pernah bertemu dan diutus kepada Raja Kaisar, kepada Kisra, kepada Najasyi. Wallahi in ra'aitu malikan qad yu'azzimu ashabuh ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammada. Demi Allah, aku enggak pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh rakyat-rakyatnya, oleh para sahabat-sahabatnya, sebagaimana pengagungannya para sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah SAW. Artinya, Nabi SAW diagungkan oleh para sahabat, dihormati oleh para sahabat, dicintai oleh para sahabat. Ya, dan itu melebihi kecintaannya raja-raja yang besar seperti Raja Qaisar, Kisra, Najasyi. Ya, para sahabatnya mengagungkan mereka. Wallahi, intanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Demi Allah, tidaklah Nabi Muhammad itu membuang ludah. Kecuali ludah tersebut pasti terjatuh di salah satu tangan mereka. Artinya mereka berebut untuk mengambil ludahnya Rasulullah SAW. Fadalaka biha wajhahu wa jildah. Kemudian mereka mengusap wajah dan kulit mereka dengan bekas ludah Rasulullah SAW. Karena ludah Rasulullah SAW merupakan berkah, ya, yang bisa diambil berkah darinya dan diusap di badan. Dan ini namun ya ini hanyalah kekhususan dari Rasulullah SAW saja. Adapun manusia yang lainnya, sesoleh apapun, kita tidak boleh mengambil berkah seperti itu. Kenapa? Karena para sahabat pun setelah Rasulullah wafat, tidak ada tuh para sahabat yang mengambil berkah dari Abu Bakar, dari Umar, Utsman, nggak ada tuh. Ya, maka ini kekhususan Rasulullah SAW karena memang beliau fisiknya adalah berkah. Semua fisiknya adalah berkah. Wa idza amarahum ibtadaru amruh. Dan ketika Nabi SAW memerintahkan mereka, maka mereka bergegas untuk memenuhi perintah Rasulullah SAW. Wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Dan kalau Rasulullah wudu, itu para sahabat seakan-akan mau berperang, seakan-akan mau berantem ya untuk mengambil bekas air wudunya Rasulullah SAW untuk diambil keberkahannya. Wa idza takallama khafadu aswatahum indah. Dan ketika Rasulullah berbicara, maka semua orang diam dan mendengarkan Rasulullah. Wa ma yuhidduna ilaihi nazar. Dan mereka tidak berani untuk menatap mata Rasulullah secara langsung. Ta'ziman lahu, sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Itulah bagaimana kecintaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Ya, kemudian di antara kisah lainnya, yaitu ketika kisah Perang Badar. Ya, ketika Perang Badar, Nabi SAW membawa para sahabatnya. Di antaranya mereka ada yang muhajirin, ada yang ansar. Dan ketika beliau mau berperang, ya tentunya di luar Madinah, ya ketika itu di Badar,
ya di luar Madinah ketika itu, maka Rasulullah SAW ragu untuk berperang. Kenapa? Karena perjanjian Rasulullah dengan kaum Ansor adalah kaum Ansor akan menolong Rasulullah, akan membela Rasulullah di dalam Madinah. Kalau di luar Madinah itu sudah di luar dari kesepakatan Rasulullah dengan para kaum Ansor. Maka Rasulullah SAW pun menanyakan hal tersebut kepada para sahabatnya. Akhirnya ada sahabat Sa'ad bin Mu'adz, salah seorang Ansor, dan dia merupakan pemimpin para sahabat Ansor. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi amwaluna baina yadaik. Ini adalah harta-harta kami di hadapanmu. Khudh minha ma syi'ta wa da' minha ma syi'ta. Ambil sesukamu, wahai Rasulullah, dan tinggalkan sesukamu. Wa ma akhadhtahu minha kana habbu ilaina mimma taraktah. Dan apa yang engkau ambil dari harta tersebut, itu lebih kami cintai dibandingkan apa yang kamu tinggalkan. Jadi mereka lebih senang Rasulullah ambil harta mereka semua. Law ista'radta binal bahra la khudnahu ma'aka ma takhallafa minna ahad. Kalau engkau hadapkan kami dengan lautan, maka kami akan seberangi lautan itu bersama denganmu dan tidak akan ada satu orang pun yang tertinggal dari kami, kata dia. Inna wallahi la sabrun fil harbi sidqun indal liqa. Kami demi Allah sesungguhnya kami sabar ketika berperang dan jujur ketika bertemu dengan musuh. Famdhi bina ya Rasulullah haitsu amarakumullah. Ya Rasulullah, maka perintahkanlah kami dan pergilah bersama kami kemanapun Allah memerintahkan engkau ya Rasulullah. Maka mereka pun berperang menuju ke Badar. Fakana lisanu halihim wa qalihim an Nabi SAW. Maka begitulah mereka perkataannya sesuai dengan perbuatannya. Jadi nggak cuma ngomong doang nih. Beneran mereka berperang di perang Badar. Ya meskipun ketika itu kaum Quraisy, ya kaum kafir Quraisy ketika itu sangat banyak sekali tentaranya, namun mereka tidak gentar karena mereka menolong Rasulullah SAW dan kecintaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Kemudian di antara karakter mereka juga adalah mereka bersegera dalam mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ini ada dua kisah, tapi anak sebutkan kisah yang kedua aja, karena ini panjang. Nah, kisah yang kedua, ya kisah tentang bersegera dalam mengikuti perintah Rasulullah SAW. Ya, yaitu ketika kisah diharamkannya khamr, ya minuman keras. Ya, karena di awal Islam itu khamr diharamkan secara bertahap. Ya, awalnya nggak langsung diharamkan. Ya, awalnya dimakruhkan saja, kemudian diharamkan kalau mau mendekati salat aja. Namun akhirnya di akhir diharamkan secara keseluruhan. Nah, ini Anas bin Malik mengisahkan, ya dia mengatakan kuntu saqil qaum fi manzil Abi Thalhah. Satu hari ya aku itu menjadi yang menuangkan minuman keras ya seperti bartender mungkinnya kalau sekarang di rumahnya Abu Thalhah. Jadi ketika itu Anas menuangkan khamr untuk Abu Thalhah di rumahnya. Wa kana khamru yauma idzin al-fadhih. Dan ketika itu khamr mereka, minuman keras mereka adalah minuman keras yang dibuat dari kurma. Ya, al-fadhih ini dari kurma. Fa amara Rasulullah SAW munadiyan yunadi ala innal khamra qad hurrimat. Tiba-tiba ketika Anas bin Malik sedang menuangkan khamr gitu ya di rumahnya Abu Thalhah, tiba-tiba turunlah larangan khamr. Ya, turunlah ayat larangan khamr. Maka Nabi SAW mengutus ya seorang utusan yang menyampaikan berita ke seluruh para sahabat yang mengatakan ala innal khamra qad hurrimat. Ketahuilah bahwasannya khamr telah diharamkan. Ketika mendengar itu Abu Thalhah mengatakan faqala li Abu Thalhah, maka Abu Thalhah mengatakan kepadaku, ukhruj fa'ahriqha. Langsung tuh dia memerintahkan ke Anas bin Malik, keluarlah kamu Anas dan tumpahkan semua khamr yang aku punya. Fa kharajtu faharaqtuha, maka aku keluar dan aku tumpahkan semua khamr. Fajarat fi sikakil Madinah. Maka ketika itu di jalan-jalan kota Madinah itu penuh dengan khamr. Ya, banjir khamr karena dibuang semua. Lihat bagaimana mereka bersegera dalam mengikuti Rasulullah SAW. Bukan kayak kita ya, ketika diperintahkan untuk belajar, diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengikuti sunnahnya, kita malah malas-malasan, nanti aja lah. Enggak, para sahabat bersegera dalam mengikuti Rasulullah SAW. Begitu tahu khamr diharamkan langsung buang semuanya, buang ya, langsung ditinggalkan. Begitulah karakter para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian di antara karakter mereka juga adalah ukhuwah Islamiyah. Ya, yang sangat kuat sekali ya. Ikatan ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Dan mereka para sahabat sangat mengamalkan ayat ini. Ya, maka kita lihat bagaimana para sahabat sangat solid di antara mereka, sangat ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Ya, di antaranya ada kisah ya Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah bersama para kaum muhajirin,
ketika itu Nabi SAW melakukan sebuah sebuah peraturan ya. Yang mana peraturan ini adalah Nabi SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansor. Kenapa? Karena kaum muhajirin banyak yang miskin. Ya, karena mereka meninggalkan harta mereka, meninggalkan keluarga mereka di Mekah. Sehingga mereka datang ke Madinah dalam keadaan, sebagian dari mereka dalam keadaan tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal. Maka Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansor agar mereka bisa saling membantu. Mereka bisa saling membantu. Nah, di sini Abdurrahman bin Auf bercerita, "Lamma qadima Abdurrahman bin Auf al-Madinah." Ketika Abdurrahman bin Auf datang hijrah ke Madinah, ya, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'ad bin Rabi'. Maka Nabi SAW mempersaudarakan dia dengan Sa'ad ibn Rabi', salah seorang sahabat dari Ansar. Faqalalah, maka sahabat ini mengatakan, Sa'ad ibn Rabi' ini mengatakan, "Halum uqasimuka mali nisfain." Kemari, aku akan bagi hartaku menjadi dua. Setengah buatmu, setengah buatku. Wali imra'atain fa'utalliqu ihdahuma fa idzan qadat iddatuha fatazawwajha. Dan aku punya dua istri, kata dia. Engkau lihat mana kedua istriku ini yang paling engkau cocok, yang paling engkau sukai. Maka aku akan talak salah satu istriku, dan kalau setelah selesai iddahnya maka boleh engkau nikahi. Lihat bagaimana sangat ukhuwah mereka ya, sangat ukhuwah. Mereka tidak peduli dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan harta mereka. Dia bagi dua, setengahnya buat dia. Istrinya ada dua, satunya buat dia. Tapi kemudian Abdurrahman bin Auf tidak mau menerima pemberian tersebut. Dia mengatakan, "Barakallahu laka fi ahlika wa malik." Semoga Allah memberkahi hartamu dan juga keluargamu. Dulluni ala suq. Cukup tunjukkan aku kepada pasar Madinah. Maka Abdurrahman bin Auf pergi ke pasar Madinah, dan beliau merupakan salah seorang pedagang yang sangat ulung. Ya, dia sangat jago dalam berdagang. Akhirnya beliau dalam waktu yang sedikit bisa mengumpulkan harta yang sangat banyak sekali. Ini adalah ukhuwah Islamiyah antara para, dan banyak sekali ya cerita-cerita lainnya yang menunjukkan bagaimana kuatnya persahabatan serta ukhuwah Islamiyah antara para sahabat. Nah, dan juga di antara karakter mereka, mereka merupakan pendekar di siang hari dan rohib di malam hari. Rohib itu artinya yang sering beribadah ya. Disebut, atau istilahnya ruhbanul laili fursanun nahar. Ya, jadi rahib di malam hari, malam harinya mereka beribadah kepada Allah, di siang harinya mereka pendekar, ya, pendekar dan memperjuangkan Islam. Ya, di antaranya adalah Umar bin Khattab. Ya, siapa sih yang nggak tahu Umar bin Khattab? Al-Faruq, ya, pembebas negeri-negeri. Ya, ketika beliau menjadi khalifah, beliau banyak membebaskan negeri-negeri dimasukkan ke dalam kekuasaan Islam. Dan beliau merupakan panglima perang yang tangguh. Ya, ini di siang hari, dan di malam hari beliau adalah sang rahib yang selalu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ahli sirah mengatakan wa kana fi khaddi Umar bin Khattab khattani aswadani minal buka. Dan di antara sifat fisik Umar adalah di pipinya Umar itu ada dua garis hitam. Ya, yang mana ini adalah bekas menangisnya Umar bin Khattab. Ya, anak ketika mendengar hal ini seakan tidak percaya, ya, karena anak tahu Umar adalah orang yang sangat tegas, ya, yang sangat keras mendukung Islam, yang sangat keras membela agama Islam gitu ya. Tapi ternyata beliau ketika di malam hari beliau menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan inilah Utsman bin Affan, khalifah ketiga Islam, penulis mushaf dengan tangannya. Beliau mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 2 rakaat. Bayangin, 2 rakaat khatam Al-Qur'an. Masya Allah. Kita mah kalau 2 rakaat isinya apa? Al-Ikhlas sama An-Nas gitu ya, sama Al-Falaq aja udah. Ini Utsman bin Affan 2 rakaat selesai Al-Qur'an 30 juz. Masya Allah. Ini adalah rohib ya di malam hari. Begitu juga Abu Hurairah, di siang harinya perawi hadis terbanyak, penuntut ilmu, ya. Namun di malam hari beliau salat malam. Bahkan beliau membagi malam menjadi 3 bagian. Ya, Abu Utsman An-Nahdi radhiyallahu anhu mengatakan, "Tadayyaftu Aba Hurairah sab'an, fakana huwa wa imra'atuhu wa khadimuhu yuqassimuna al-laila thalathan, yusalli hadha thumma yuqidhu hadha." Abu Utsman An-Nahdi mengatakan, aku pernah bertamu ke rumahnya Abu Hurairah selama 7 hari. Maka ternyata Abu Hurairah itu membagi malam menjadi 3. Ya. Jadi sepertiga malam pertama ya itu beliau yang sholat malam. Kemudian setelah itu beliau membangunkan istrinya. Akhirnya istrinya sholat di sepertiga malam yang kedua. Kemudian setelah itu istrinya membangunkan khodimnya atau pembantunya. Jadi pembantunya sholat ya, di sepertiga malam yang terakhir. Ya, atau diubah-ubah urutannya. Jadi intinya adalah rumahnya itu nggak pernah kosong dari orang yang sholat malam. Ya, jadi dibagi 3, ganti-gantian tuh sholatnya.
Ya, sepertiga pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Lihat bagaimana Abu Hurairah sangat ruhbanul laili fursanun nahar. Ya, rahib di malam hari dan pendekar di siang hari. Dan begitulah semua para sahabat yang lainnya. Mereka meskipun di siang harinya sibuk, ya di siang harinya berperang, menuntut ilmu, namun itu tidak menjadikan alasan bagi mereka untuk tidak beribadah di malam hari. Masya Allah. Kemudian, ya di antara karakter yang lainnya ini adalah yang penting ya kita pelajari sebagai penuntut ilmu adalah kita melihat bagaimana adab mereka dalam menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu menurut para sahabat, ya. Dan ini sangat banyak sekali ternyata nukulan-nukulan dari para sahabat tentang bagaimana mereka menuntut ilmu. Di antaranya yang pertama, ini faedah yang sangat bagus sekali ya. Yang pertama, jadilah ahli ilmu atau penuntut ilmu dan janganlah jadi yang ketiga. Nah, ini Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan an-nasu alimun wa muta'allim. Manusia itu cuma dua. Kalau enggak alim, yaitu ahli ilmu gitu ya. Kalau enggak muta'allim, penuntut ilmu, wala khaira fima ba'da dzalik, dan tidak ada kebaikan di selain keduanya. Nah, jadi kalau misalnya antum bukan seorang ahli ilmu, maka jangan sampai antum bukan menjadi orang penuntut ilmu. Ya, karena kalau enggak, itu akan sangat buruk sekali. Ya kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah hakikat ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Ya, sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan laisal ilmu bi kathratir riwayah walakinnal ilmu khasyah. Ilmu itu sejatinya, hakikatnya bukanlah banyaknya riwayat, banyaknya maklumat, banyaknya pengetahuan, tapi ilmu yang paling penting adalah ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Yang selanjutnya adalah menjauhi maksiat. Ya, ini dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Inni la ahsibur rajula yansal ilm kana ya'lamuhu bil khatiyat ya'lamuha." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguhnya aku mengira seseorang itu akan lupa sebuah ilmu yang tadinya dia tahu karena dosa yang dia lakukan. Jadi kadang ya kalau kita suka lupa, kok udah belajar kok lupa terus, kok nggak bisa-bisa, maka introspeksi diri. Jangan-jangan itu gara-gara dosa kita. Ya jangan-jangan itu karena dosa kita yang sangat banyak sehingga kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu adalah cahaya dari Allah dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Dan juga di antara adab yang mereka sampaikan adalah mencatat ilmu. Sebagaimana ini disampaikan oleh banyak para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab dan anaknya Ibnu Umar dan juga Anas bin Malik. Mereka mengatakan qayyidul ilma bil kitab. Tulislah dan ikatlah ilmu dengan menulis. Jadi jangan sampai kita lupa untuk mencatat ilmu yang kita telah dapatkan. Kemudian juga di antara adabnya adalah ilmu itu tidak datang tapi didatangi. Jadi jangan nunggu didatengin tapi datang ke majelis ilmu. Sebagaimana ini dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan kuntu la'atir rajula fil hadits yablughuni annahu sami'ahu min Rasulullah SAW fa'ajiduhu qailan fa'atawassadu ridai ala babi. Jadi kadang nih aku mendengar ada sebuah hadis yang dimiliki oleh salah seorang sahabat. Maka aku akan datang ke rumah dia. Jadi datang, jangan nunggu, datang ke rumah dia. Padahal Ibnu Abbas merupakan anak pamannya atau sepupunya Nabi SAW. Ya, sangat mulia di kalangan para sahabat. Tapi beliau nggak malu, beliau datang ke rumah sahabat yang lain. Dan ternyata ketika datang, ternyata sahabat tersebut lagi tidur siang. Ya, lagi tidur siang. Maka Ibnu Abbas apa yang dilakukan? Dia nggak pulang lagi. Dia tunggu di pintunya. Bahkan dia sampai tidur di depan pintu sahabat tersebut. Maka kemudian orang tersebut datang, sahabat tersebut keluar, fayakhruju fayaroni, fayaqulu ya ibna ammi Rasulillah, ma ja'a bik? Wahai anak paman Rasulullah SAW, wahai sepupu Rasulullah, apa yang membuatmu datang kepada aku? Ala arsalta ilayya fa'atik. Bukankah kenapa engkau tidak menyuruh orang lain agar aku datang kepadamu? Maka kata Ibnu Abbas apa? Faqul ana haqqun an atika fas'alahu anil hadis. Aku yang lebih berhak datang kepadamu karena aku mau berguru kepadamu, aku mau mengambil ilmu darimu. Maka ia menanyakannya akan hadis tersebut. Dan juga di antara adab mereka adalah menghormati para ulama, ya. Dan juga di antara adabnya adalah menjadi orang yang pertama datang ke majelis ilmu. Jadi jangan jadi datang terakhiran gitu ya. Kalau misalnya Zoom udah masuk aja, ya. Meskipun masih ada 5 menit, masuk aja. Jadilah orang yang pertama datang ke majelis ilmu. Karena Nabi SAW bersabda, Allah barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya, ya. Dan di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa maksud dari di pagi harinya adalah
fi thalabil ilmi wasafil awal, di menuntut ilmu dan di majelis atau di posisi yang pertama. Jadi jadilah orang yang pertama kali datang ke majelis ilmu. Dan juga di antara adabnya adalah banyak bertanya yang berfaedah, sebagaimana Ibnu Abbas ditanya ya oleh muridnya, bima adraktal ilma, bagaimana caramu mendapatkan ilmu? Dia mengatakan qala bilisanin saulin wa qalbin aqul, dengan lisan yang sering bertanya dan hati yang penuh dengan akal. Ya. Nah, itu adalah di antara adab-adab menuntut ilmu menurut para sahabat. Yang terakhir, ya potret sahabiat. Ini untuk teman-teman yang akhwat gitu ya, sahabiat, para wanita yang tangguh. Jadi para sahabat bukan hanya laki-laki aja yang tangguh. Ya, namun para wanita mereka pun juga sangat tangguh sekali dan sangat rajin untuk menuntut ilmu bahkan. Sebagaimana ini dikisahkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ja'at imra'atun ila Rasulullah SAW faqalat, datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW dan ia berkata, ya Rasulullah, dhahabar rijalu bihadithik. Wahai Rasulullah, para laki-laki itu, ya para sahabat laki-laki itu telah pergi dengan hadismu. Artinya hadis-hadismu semua diambil oleh para laki-laki. Ya. Faj'al lana fi nafsika yawman na'tika fi tu'allimuna mimma 'allamakallah. Maka jadikanlah satu hari ya agar kami bisa mendatangimu, ya para wanita mendatangimu dan engkau mengajarkan kami ilmu yang diajarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan ijtami'na fi yaumi kadza wa kadza fi makani kadza wa kadza. Oke, kalau gitu berkumpullah di hari ini dan di tempat ini. Maka mereka pun berkumpul di hari tersebut, dari tempat tersebut, maka mereka belajar dari Nabi SAW. Jadi para wanita ketika itu para sahabat, para sahabiat, mereka nggak mau kalah dari para laki-laki yang mengambil hadis dari Rasulullah SAW. Sehingga mereka meminta ada hari yang khusus dan tempat yang khusus untuk mereka belajar dari Rasulullah SAW. Dan juga ini baru dari sisi ilmu, ya dari sisi jihad pun bahkan ya ada para sahabiat yang juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Ummu Ammar Al-Ansariyah. Ya, yang namanya adalah Nusaibah binti Ka'ab. Ya, dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menghadiri banyak sekali perang ya dari Rasulullah SAW, dan juga beliau datang di ketika itu Aqabah ya, di Bai'atul Aqabah yang kedua dia datang. Dan juga beliau radhiyallahu anha juga sering mengikuti peperangan bersama Rasulullah dan juga anak-anaknya ikut ketika itu. Jadi sebagian para sahabat itu datang ketika ada peperangan ya. Dan sebagian mereka menjadi tim medis gitu ya yang merawat para sahabat-sahabat yang terkena luka dan juga memberikan air dan lain sebagainya. Tapi sebagian terkadang di beberapa kondisi seperti di perang Uhud misalnya, ketika itu sedang genting sekali Islam ketika kaum muslimin diserang oleh kaum Quraisy, ya ketika itu mereka pun ikut membantu bahkan dengan perang ya, dengan pedang mereka ya ketika itu. Ya. Wakadzalika ishtarakat fi ghazawatin ukhra tahmilu silah wa ta'nil bil marad wa tasqil atsha. Jadi intinya adalah para sahabat Nabi bahkan yang perempuan pun mereka sangat tangguh sekali dan punya peran yang sangat besar dalam Islam. Maka ya para teman-teman kita yang akhwat jangan kalah dengan para laki-laki ya. Teman-teman juga bisa belajar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga berjihad ya terutama di bidang ilmu. Nah, terakhir ya maka setelah kita melihat potret mereka dan belajar dari mereka, maka tugas kita adalah tinggal mencintai mereka. Dan mencintai para sahabat. Itu adalah sebuah ibadah. Ya, dan tidak boleh kita benci dengan para sahabat, apalagi mencerca, mencaci mereka. Jangan. Ya, itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabat-sahabatku. Maka kita harus mencintai mereka. Karena apa? Karena Allah telah ridho pada mereka dan mereka telah ridho pada Allah. Dan Nabi SAW mencintai mereka. Maka apalagi alasan kita untuk tidak mencintai mereka. Dan juga tugas kita adalah mencontoh cara beragama mereka. Karena itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian mengambil sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Serta juga jalan hidup mereka. Ya, maka ini adalah tugas kita untuk mengambil agama dan juga jalan hidup dari para sahabat kita radhiyallahu ta'ala anhum sebagai generasi yang terbaik. Nah, demikian materi Anda pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan maka Anda mohon maaf, itu dari dan dari syaitan. Jika ada kebenaran maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Anda kembalikan ke moderator. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz Fatan atas materi dan banyak nasihatnya di hari ini. Semoga memperkuat kita semua untuk terus mengambil pembelajaran dari generasi terbaik,
karena semakin dekat kita ke mata air, semakin jernih kita bisa mengambil ilmu yang ingin kita cari bersama. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan sesi wisuda untuk program dan akan dipandu oleh saya sendiri. Saya izin presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ingin menjelaskan kembali terkait Namel Institute, bahwa Namel Institute adalah proyek ya yang akan diarahkan menjadi startup yang kemudian mempunyai visi untuk membawa ilmu terbaik dari generasi terbaik. Di mana fokus program kita terdapat 3 keilmuan. Yang pertama ilmu bahasa Arab, yang kedua adalah ilmu Al-Quran, dan yang ketiga adalah ilmu hadis. Dan wisuda yang dilaksanakan pada hari ini dilaksanakan untuk program Arabik, program bahasa Arab, dan juga program hadis. Di mana program bahasa Arab yang dilaksanakan bernama Arabic Intensive Class Batch ketiga, sudah 3 kali ya kita melaksanakan ini, dan program hadis yang dilaksanakan adalah Basic Hadis Class batch pertama, di program pertama dari ilmu hadis. Untuk sekilas programnya, untuk Arabic Intensive Class sendiri, kita menggunakan kitab Durusul Lughoh jilid 1, yang merupakan kitab yang banyak digunakan ya di pesantren di Indonesia dan di kalangan internasional untuk belajar bahasa Arab dasar, di mana product manager dari program ini adalah Ahmad Nafis Ismail. Kemudian untuk Basic Hadis Class sendiri menggunakan kitab panduan bernama Manzumah Baikuniyah dan Hadis Arba'in An-Nawawi, di mana kemarin kita melaksanakan program ini sebanyak 4 kelas selama 1 minggu. Dan product manager dari program ini adalah saya sendiri, Aldi Alfarizi. Kemudian, kami dalam melaksanakan setiap program, membuat program kami dan mengacu program kami kepada 3 nilai. Yang pertama adalah interaktif, di mana kami berusaha untuk mengembangkan metode pengajaran yang mudah dipahami oleh para peserta program, serta memanfaatkan teknologi sebagai penunjang pelajaran. Selanjutnya, kami juga memanfaatkan aspek komprehensif, di mana kami terus mengembangkan kurikulum yang mencerdaskan dan tepat sasaran di dalam setiap program. Kami ingin yang selanjutnya menjadikan program kami bermakna, yang di mana penerima manfaat program yang kami laksanakan dapat termotivasi untuk menuntut ilmu di kemudian hari. Kami ingin Namel menjadi salah satu titik balik dalam hidup yang kemudian dapat merubah hidup rekan-rekan semua yang mengikuti program ini menjadi lebih baik, terutama dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dengan bahasa Arab, dengan hadis, dan dengan keilmuan agama yang lainnya. Dan kemudian telah terpilih juga peserta terbaik ya dari 2 program kemarin. Untuk program AIC, survival rate-nya sebesar 87,5%, artinya yang menjalankan program dengan baik sejumlah 87,5% dari total keseluruhan peserta yang mengikuti program. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta. Selanjutnya untuk program BHC, survival rate yang dihasilkan adalah sebesar 57,14%. Jadi ada 57,14% dari total keseluruhan peserta yang mengikuti program dengan baik, dan terpilih 4 peserta terbaik karena memiliki nilai yang sama ternyata. Jadi kami pilih 4. Tadinya rencana kami 2, karena nilainya sama, kami pilih 4 peserta. Untuk peserta terbaik AIC, untuk yang ikhwannya atas nama Febri Hadi dan yang akhwatnya atas nama Vita Resti Isfandari. Kemudian untuk peserta terbaik BHC, untuk ikhwan atas nama Afisena Muhammad Andia dan Muhammad Andrian Syahputra. Kemudian untuk yang akhwatnya atas nama Ayu Sintia Dewi dan juga atas nama Huratul Azizah binti Muhammad Khairuddin bin Syamsuddin.
Kami berharap program yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat dan kemudian dapat menjadi tangga awal untuk menapaki keilmuan di tingkat lanjut, dan dengan ini jangan sampai membuat rekan-rekan semua berhenti untuk belajar, karena sejatinya proses belajar akan berhenti apabila kita akan menemui kematian. Semoga semua ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kami selaku penyelenggara program mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami melakukan kesalahan dalam melaksanakan program, baik itu kesalahan yang bersifat teknis maupun non teknis. Kami sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan katsiran pada para peserta dan juga kepada para rekan-rekan yang sudah hadir di wisuda di hari ini. Dan kami tutup program BHC dan juga program AIC dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khair.